Ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada hari ini tanggal 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Telah hadir Bapak Mahfud Kondang yang akan membahas terkait perkembangan terkini tanah air. Silakan Bapak. Baik Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpul lagi nih Pak Amir. Situasi negara ini makin panas Pak Amir ya. Dengan apa kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Yang pertama adalah tentang batasan atau ekspor sumber alam itu melalui satu pintu Pak Amir. Rupanya mendapat reaksi yang cukup hebat dari para penguasa-penguasa tambang dan sumber alam dan yang lainnya. Wajar Pak Amir ya, selama ini mereka seenaknya saja menjual keluar berapa dapatnya dan sebagainya, uangnya ditaruh di mana, ya mau mereka. Tapi dengan kebijakan Presiden Prabowo sekarang, maka melalui satu pintu DSI ya, kalau nggak salah itu Pak Amir ya, di antara membuat batasan kepada mereka. Jadi keuntungan itu oleh pemerintah, kebijakan Prabowo betul-betul dipakai untuk negara, untuk kepentingan rakyat. Wajar. Yang kedua Pak Amir, kebijakan yang diambil oleh Menkyu Purbaya menolak masalah utang dari IMF. Sepertinya pihak luar ingin memberlakukan kembali zaman akhir-akhir Pak Soeharto, di mana Pak Harto turun, yang terakhir adalah utang-utang IMF. Rupanya Presiden Prabowo sudah mewaspadai ini, sehingga membuat gerak pihak luar. Wajar mereka semua oligarki dan pihak luar itu tidak suka dengan keadaan ini, ingin melakukan perlawanan dengan berbagai cara, itu wajar. Nah, sementara di dalam negeri adik-adik mahasiswa kemarin juga melakukan demonstrasi Pak Amir ya, beberapa hari. Sebenarnya penyampaian pendapat atau demonstrasi yang dilakukan itu hak-hak rakyat, wajar, tentunya dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang perlu mendapat perhatian adik-adik mahasiswa adalah jangan sampai tuntutan yang mereka baik itu antara lain kan jangan ada pemborosan APBN. Yang kedua, stop MBG dan sebagainya. Kenaikan harga Pak Amir ya, termasuk pertama. Itu tuntutan yang wajar untuk kepentingan rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, wajar, bagus. Tetapi yang harus diwaspadai, jangan sampai langkah positif baik dari adik-adik mahasiswa ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak enak tadi Pak Amir. Saya baca di WA Pak Amir, ada sekelompok mahasiswa waktu di HI kemarin, 3 hari sebelumnya kumpul dulu di Solo Pak Amir. Dapat sembako, dapat ini dan itu, gambarnya lengkap di HP begitu ya Pak Amir. Nah, apakah Solo juga bermain? Nah, kalau begitu berarti bermain Pak Amir. Tuntutannya adalah turunkan Prabowo. Nah, kalau turunkan Prabowo berarti nomor 2 naik, Wapres naik. Jadi memang inilah yang harus diwaspadai oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Di dalam negeri sendiri, termasuk mungkin ya ini kan harus diperiksa dulu oleh pihak yang keamanan ya, polisi dan siapa di belakang daripada yang mengaku mahasiswa tadi. Merasa tidak enak Pak Amir dengan kebijakan Prabowo dan kepingin segera kembali. Yang kedua, saya lihat Jokowi kepingin keliling-keliling Pak Amir di Indonesia. Padahal untuk datang ke pengadilan saja, kenapa harus keliling-keliling, tetapi pengadilan yang dekat saja tidak? Nah, sebagai seorang mantan presiden, seharusnya Jokowi adalah sebagai seorang negarawan yang sayang terhadap rakyatnya.
apa yang dilakukan Jokowi tidak mau datang, kasus ijazah palsu, ijazah yang kemungkinan palsu maksudnya. Sudah 1 tahun lebih Pak Amir, ini bisa menimbulkan konflik horizontal. Mestinya Jokowi datang. Jadi tidak ada fitnah Pak Jokowi kalau memang itu benar punya Pak Jokowi, tapi juga proses hukum betul dilakukan kalau ijazah itu tidak benar. Sementara saya kemarin mendengar pembicaraan Presiden Prabowo setelah berapa orang itu Dadan sehat ketangkap gitu. Pak Presiden Prabowo menyampaikan ada pesan dari Profesor Sumitro ayahnya. Prabowo, kalau kamu lagi bingung, ragu-ragu, maka kamu harus mengambil keputusan yang pro rakyat. Jadi kalau sudah begini, Pak Presiden Prabowo tidak usah ragu lagi, sudah petunjuk ayahandanya Profesor Sumitro, lakukan untuk kepentingan rakyat. Ya sudah, memang suatu keputusan ada risiko Pak, kan begitu ya. Nah, risiko apapun, ya sudah terima. Sepanjang Presiden Prabowo itu berpihak kepada rakyat, maka rakyat ada di belakang Presiden Pak. Tidak usah takut Pak. Apapun ya yang terjadi, tidak usah takut. Jadi harapan kita semuanya sebenarnya, ayo Presiden, sudah melangkah positif, bagus, jangan tanggung, jalani terus. Adakan segera reshuffle kabinet yang orang-orang kuda-kuda Troya itu buang Pak. Ya. Rakyat menginginkan itu. Inilah yang diharapkan oleh rakyat. Jadi kalau memang Presiden Prabowo betul-betul sesuai petunjuk ayahandanya, lakukan. Kan begitu Pak Amir ya. Nah, kira-kira menurut Pak Amir bagaimana di situasi ini Pak Amir? Kenapa jadi begini? Mungkin Pak Amir ada sedikit beda atau sama pendapat begitu Pak Amir? Sebagai seorang mantan perwira intelijen kan tentu Anda bekerja dengan moto velox in exactus, cepat dan tepat. Ya. Artinya jangan sampai cepat itu bukannya menyelesaikan persoalan tapi menimbulkan masalah baru. Ya, bikin blunder Pak Amir. Ya. Nah, saya ingin menyatakan bahwa selama ini kita berdiskusi, saya punya sikap bahwa diskusi yang kita lakukan selama ini adalah dalam rangka memperluas kesadaran bela negara, Ya. dan kemudian juga untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Ya, ya. Dalam rangka itu. Nah, sehingga dengan motor itu, kalau dalam diskusi ini ada sesuatu gagasan pemikiran kita yang membela pemerintah, itu akan berarti kita membela. Bukan. Jadi saya sendiri juga tidak mau menjelaskan itu Pak Amir. Tidak mau. Prabowo Presiden saya kita tidak. Ya. Kemudian juga, ini masyarakatnya saya menganggap begitu gitu kan. Kemudian kita juga berharap bahwa pemerintah jangan sampai kalau karena kita kritik lalu menganggap kita ini musuh atau oposisi. Ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa disebut negara itu kan harus memenuhi 3 syarat. Ya. Geografi, Ya. wilayah, Ya. 1, kemudian rakyat, Ya. kemudian pemerintah. Ya. Ini berarti bahwa yang disebut negara adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang punya pemerintah. Ya. Ini berarti bahwa dalam kehidupan kenegaraan, pemerintah dan rakyat itu setara. Ya. Ya kan? Karena kalau di atas wilayah ini hanya ada rakyat, pemerintah tidak punya makna. Ya. Begitu pula kalau cuma ada pemerintah nggak ada rakyat, maka rakyat tidak memiliki makna apa-apa. Ya. Ya. Nah, ini harus kita lihat bahwa ketika kita mendukung kebijakan pemerintah adalah dalam konteks bernegara tadi. Demikian pula sebaliknya kalau kita kritik, apa kita kritik juga ditujukan langsung kepada pemerintah, salah seorang menteri, atau barangkali juga langsung menyangkut kinerja, sikap dan ucapan Presiden Prabowo, itu juga dalam keadaan tadi memenuhi persyaratan tadi. Ya. Jadi dialektika dan romantika kenegaraan itu adalah timbul dari
bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang berlangsung, ya sekarang kita bilang secara demokratis gitu kan. Ya. Tapi barangkali inilah apa yang di era Orde Lama disebut oleh Bung Karno sebagai Sammenbundelung alle revolutionäre Kraften gitu kan. Di era Pak Harto juga dalam di era Orde Baru juga dipraktekkan dalam berbagai aspek, misalnya ABRI masuk desa dan lain sebagainya, ada ketahanan masyarakat desa gitu kan. Ya. Nah, kemudian barangkali di era reformasi ini yang juga sering-sering diulang-ulangi oleh Presiden Prabowo adalah kolaborasi gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya kolaborasi ini kan juga kerjasama yang disebut oleh Bung Karno sambil Bunde karena ada revolusionari Kraften juga kerjasama gitu kan. Nah, jadi kerjasamanya adalah bagaimana pemerintah memaknai realitas dan kemasyarakatan rakyatnya. Suara-suara rakyat bagaimana dia dengar, bagaimana dia melakukan mapping suara ini maunya apa, ini maunya apa. Karena nanti kita lihat misalnya dalam proyek MPG misalnya, kan tidak semua daerah, tidak semua sekolah butuh makanan gratis. Ada daerah lain yang lebih butuh pendidikan, lebih butuh sekolah rakyat. Ada daerah lain barangkali yang lebih butuh sekolah harus berenang dengan apa namanya itu lewat kali untuk pergi ke sekolahnya. Gitu. Ada yang malah bergantungan di tali. Gitu. Tidak ada jembatan, ya, Pak. Tidak ada jembatan kan. Ya. Nah sehingga pemerintah pun dalam menetapkan sebuah kebijakan juga variabel daerah ini juga harus diperhatikan. Tergantung situasi di daerah masing-masing. Ya. Karena sebagai orang pernah bertugas di dunia intelijen kan Anda tahu kapan dipraktekkan intelijen teritorial, kapan dipraktekkan intelijen dan jadi misalnya katakanlah tidak semua wilayah itu untuk ditetapkan kebijakan hanya dengan pendekatan teritorial saja. Ya. Ada wilayah lain yang pendekatannya harus pendekatan strategis gitu kan. Ya. Malah ada pihak lain juga yang barangkali dengan secara militer, tapi militernya non perang gitu kan. Nah inilah masalah-masalah yang sebenarnya kita lihat barangkali belum sepenuhnya difahami oleh pembantunya presiden. Gitu. Ya. Kita lihat sekarang ini saja kan soal BBM, soal BBM gitu kan. Nah belum lagi kerja udah bilang mau begini. Sebaiknya kan sudah ketik kemarin kejadian penangkapan dari pimpinan BGN itu sebaiknya BGN dalam keadaan silent diam melakukan evaluasi apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, lalu dirumuskan itu dalam satu konsep yang strategis, ada agenda strategisnya, ada rencana strategisnya gitu kan, baru kemudian disampaikan kepada presiden bahwa ke depan harus begini, tapi perlu didukung misalnya dengan impres, dengan perpres atau apa. Mungkin begini Pak Amir, keputusan itu jangan top down Pak Amir ya, ada bottom up Pak Amir. Keinginan masing-masing daerah kata Pak Amir kan nggak sama ya, daerah itu memberikan masukan kepada pemerintah. Nah ini yang mungkin harus ada titik temu itu Pak Amir, gitu Pak Amir. Saya kira kondisinya yang pada zaman Belanda kan dipraktekkan. Misalnya peraturan-peraturan tentang desa di Jawa dengan di Sumatera beda. Ya itu tadi ada top down atau bottom up ya. Jadi sebelum dia menerbitkan aturan dia melakukan mapping dulu. Ya. Ya. Tidak disamakan. Tidak disamakan. Ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya memang perlu penjajah itu yang bisa kita contoh. Ya. Kan? Nah, sehingga sebelum melakukan kewajiban itu, seperti sekarang misalnya sudah mulai ada pemikiran yang muncul dari masyarakat bahwa tidak semua sekolah akan dapat MBG, ya kan? Nah, tentu harus akan berkembang lagi. Oh, mungkin provinsi Maluku tidak perlu MBG. Ya orang sana pagi-pagi sarapan pagi makan singkong dengan ikan asin udah punya kemampuan dia. Tidak perlu nasi Pak. Perlu nasi gitu Ya. Dia pergi sekolah pun bisa kantongi sapi di kantongnya. Yang kalau ada di depan ada orang ini dia bisa dipakai sebagai batu lempar kepala orang bisa menjol gitu kan. Tapi ketika di sekolah dia lapar dia rendam dia kan jadi lebih satu kan. Jadi kondisi masyarakat yang seperti ini juga harus kita perhatikan
Sehingga setiap kebijakan seperti saya bilang tadi, yang seperti Anda bilang tadi bahwa nasihat Pak Mitro kepada Pak Prabowo, kalau dalam keadaan bingung, ragu-ragu, kemana? Mana yang menurut Anda itu berpihak kepada masyarakat putus? Ya. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mitro tadi tidak jauh berbeda seperti apa yang pernah diucapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab hampir 1400 tahun lebih yang lalu, yang pernah saya ucapkan, kaifa ya'ni amrul rakyat lam yamassani yamassahu. Bagaimana mungkin saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat kalau saya tidak tahu bisikan hati nurani mereka, kan? Maka malam-malam dari jalan mumping itu. Nah, di sini Pak Mir, saya potong Pak Mir. Di sini letaknya peran stafnya Pak Prabowo. Harus memberikan masukan yang positif, yang sebenarnya realita lapangan seperti apa. Sehingga keputusan presiden benar Pak Mir. Yang siap bukan begini, bukan Pak Mir ya. Tapi di sini juga barangkali kita harus kritik bahwa ketika mengangkat seseorang pejabat publik hanya didasarkan kepada kompromi, ini hanya akan berlangsung sesaat. Barangkali juga faktor harus dipertimbangkan oleh Pak Prabowo kalau menganggap itu hanya karena kompromi politik gitu kan. Ya. Kan dia sebagai Hanya kedekatan. contoh kita lihat. Kalau orang merasa aneh, ketika berbicara tentang DPR melakukan apa-apa, selalu das wakil ketua. Kenapa bukan puan yang ketua DPR? Padahal dalam bahasa diplomatik yang tinggi kan orang menyatakan bahwa ketua dewan itu kan house speaker kan. Nah, karena dalam tatanan koalisi, PDIP kan ada di luar koalisi. Ya kan? Nah, kondisi harus kita lihat sehingga kita tidak perlu marah kepada Dasko. Karena kondisi politiknya demikian, kalau tidak begitu orang tidak akan tahu DPR bikin apa. Nah, tapi ini kan problematika yang juga harus dipikirkan oleh Presiden Prabowo. You mau ikut pemerintah apa enggak? Kalau you mau oposisi, oke keluar dari koalisi. Berarti nggak perlu menerima kedudukan sebagai anggota dewan, atau bila perlu jangan jadi ketua dewan. Nah ini kan akhirnya kan kita mengalami praktek ketatanegaraan yang keliru karena ulah kita sendiri. Ada yang nggak tahu malu mempertahankan jabatan dia, yang nanti juga ujung-ujungnya untuk menutupi korupsi yang pernah dia lakukan gitu kan. Ya. Nah, Pak Bir, bicara masalah korupsi terjadi pejabat Pak Bir. Saya lihat beberapa waktu yang lalu mantan garong gitu kayak Pak Bir. Bicara gitu mengkritik orang dan sebagainya. Inilah yang beberapa kali setiap saya menyampaikan jadi pembicara, proses dan sebagainya. Mantan garong itu pada saat keputusan pengadilan ada tambahan Pak Mir. Dicabut hak politiknya Pak Mir. Jadi jangan ikut cawe-cawe lagi di luar politik Pak Mir. Yang bagus-bagus masih banyak Pak Mir. Ini juga menjadi pelajaran buat Pak Bowo. Jadi jangan kata Pak Amir tadi, bukan karena kedekatan, ini dan sebagainya, tapi carilah orang yang tepat pada posisi yang tepat. Kalau saya, jangan juga mencabut hak politiknya. Anda tentu masih ingat waktu pemerintah melakukan waktu negara, terutama Kementerian Departemen Pertahanan Keamanan, melaksanakan operasi apa mengenai pembelian pesawat dari. Ya. Kalau sampai itu bocor kan bagaimana tindakan Amerika terhadap kita? Pada saat itu kan sebenarnya Israel dekat dengan Amerika. Tapi kita membelikan pesawat dari Israel itu karena pada saat itu Amerika tidak mau mengimpor Ke Indonesia. spare part ini, sehingga pesawat yang dibeli dari Amerika kan tinggal di hanggar aja nggak bisa. Nah, jadi dalam kondisi Israel dan Amerika ya begini kita bisa. Tapi sanksinya apa pada waktu? Kalau sampai bocor, Anda tidak pulang atau dengan Anda yang tidak ada lagi sebagai orang Indonesia. Dan ini bisa kita pakai sebagai contoh, sebagai konvensi juga untuk menyatakan kepada para koruptor tadi. Bukan saja hak politiknya dihilangkan, hak kewarganegaranya dihilangkan. Jadi entah hanya dulu tinggal di sini lupa aja gitu. Nah, Pak Bir, menyinggung koruptor. Dulu awal Pak Bowo udah bilang memiskinkan koruptor Pak Bir ya. Ada
ada tokoh Pak Amir yang menyampaikan, wah jangan dong, jangan begitu, nanti kasihan keluarganya. Lu kok kasihan keluarganya kok? Kalau rakyatnya nggak pernah dikasihani kan gitu Pak Amir ya? Ini memang, aduh. Orang-orang kita kadang-kadang ini matanya bulatnya di sebelah. Lah di situ dekatnya kan, di situlah masalahnya. Pada saat Nabi misalnya maling potong tangan, ya kan? Ya, Tapi kenapa di era modern sekarang ini jarang Saudi Arabia menerapkan potong tangan kepada pencuri? ya, Karena kalau dipotong dia bisa pakai tangan palsu. Maka dia hukuman tanya. Tidak potong tangan tapi lebih memalukan, lebih berat dari itu. Nah ini kan tergantung kepada bagaimana. Nah, tapi persoalannya saya bilang tadi, mestinya kan dalam tata kehidupan bernegara. Ketika seorang presiden menyatakan saya akan mengejar korupsi sampai ke angka 3, ya, kan sesudah dibicarakan aparat hukum yang harus kerja, bukan dia yang jalan. Nah, contoh paling sederhana kan, dulu ketika kita ikuti konflik antara Amerika dengan Irak, terlepas dari kemudian bawahnya laporan CIA yang waktu itu hanya mengada-ada, dan Amerika ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Irak kalau menjatuhkan Saddam Hussein dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi ketika Saddam berulah dan George Bush menyatakan saya akan merespons itu secara serius, dan besoknya langsung Kepala Staf Angkatan Laut menyatakan saya siap ini, Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan saya siap ini, Panglima Gabungan menyatakan saya siap ini. seluruh unsur mendukung. Kan? Ya, Presiden tinggal diam aja. ya. Kalau di Indonesia nggak presiden jalan sendiri Pak Amir ya. Nah, menterinya begini tuh. Nah, oleh karena itu barangkali menjelang berakhirnya tahun kedua kepresidenan ini, saya berpikir barangkali sudah tiba saat Pak Prabowo memikirkan sesuatu yang betul-betul serius, memenuhi asas-asas yang saya bilang tadi, velox et exactus, untuk memilih pembantu-pembantunya yang begitu presiden ngomong apa langsung dia kerja. Ya, Nah, kemudian juga kan kita pengalaman. Dulu pemerintahan Soekarno jatuh bangun tiap bulan, 3 bulan ganti segala macam karena kabinetnya terlalu besar. Ya. Nah, maka saran kita juga kepada Pak Prabowo, apakah dengan kabinet yang begini besar, pengeluaran tambah banyak. tambah banyak, fasilitas negara juga tambah banyak. Kemudian setiap orang yang diangkat oleh presiden, apakah itu penasihat khusus, apakah itu staf khusus, apakah itu utusan khusus, selalu dibilang bagian dari kabinet. Padahal ini kan di luar kabinet mereka kan. Jadi mestinya katakanlah staf khusus untuk urusan generasi muda, mestinya kan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya bagian dari situ gitu kan. Nah, seperti dulu misalnya kalau mau, apa yang pernah dilakukan oleh Pak Harto, Menteri Muda, walaupun tidak punya tupoksi, tapi kan bobot politiknya ada. Sehingga misalnya ketika ada acara pemuda di daerah-daerah misalnya, tidak perlu presiden turun. Nah, Menteri Muda ini diperbantukan kepada siapa? Mendikbud atau Mendagri, dia yang turun. Nah, jadi ada sistem-sistem dan tata cara membentuk pemerintahan masa lalu yang bisa kita adopsi. Ya. Tinggal kita perbarui seperti yang saya bilang tadi. Ini perlu. Ya, Ya. yang seperti saya bilang tadi kan, kalau dulu di zaman Nabi potong tangan, kapan dia bisa punya tangan palsu, pabriknya nggak ada gitu kan. Tapi kalau sekarang dipotong, besok dia pasang tangan palsu, udah nggak ada, nggak kelihatan malunya lagi. Gitu. Nah, jadi saya kira barangkali perkembangan ini juga yang harus kita ikuti secara baik. Nah, sehingga dengan demikian yang saya bilang tadi bahwa bagaimana kita melaksanakan realitas dan dinamika kenegaraan kita ini dalam hubungan kesetaraan antara pemerintah dan rakyat, sehingga geografi Indonesia ini stabilitasnya, kedaulatannya, kemandiriannya betul-betul dapat diwujudkan secara bersama-sama. Karena
Pemerintah tanpa rakyat nggak punya makna. Rakyat tanpa pemerintah juga akan kehilangan makna. Kalau saya dengarkan Pak Amir tadi, Pak Amir ya, pemerintahan sekarang terlalu gelembung gitu Pak Amir ya. Ada wakil menteri gitu ya. Padahal Pak Amir yang saya tahu, yang kita tahu gitu ya, saya sendiri belum pernah jadi menteri Pak Amir. Tetapi yang mengerti tentang kementerian itu adalah dirjen. Jadi buat apa wakil menteri? Pemborosan uang dalam kondisi negara yang katakanlah uangnya sedikit gitu Pak Amir, atau tipis gitu Pak Amir. Kenapa nggak dibuang saja gitu Pak Amir? Jabatan-jabatan yang tidak perlu, ya buang saja. Sehingga uang yang ada ini cukup untuk membiayai pemerintahan dan membiayai rakyat. Itu mungkin Pak. Ini harus menjadi pemikiran yang konstruktif daripada presiden Pak Amir itu. Ya, saya kira barangkali juga tidak semata-mata hanya itu, bahwa dirjen yang lebih kita perdayakan daripada ada wakil menteri segala macam. Juga barangkali harus dipikirkan bahwa ada hal-hal yang kebijakan yang bisa diberikan secara full otonomi kepada daerah-daerah tertentu. Ya kan? Ya. Misalnya katakan, kan tidak semua provinsi di Indonesia ini punya lautan luas. Ya kan? Tapi kita bisa melakukan mapping, paling tidak hanya ada sekitar 7-8 provinsi kepulauan. Kenapa kewenangan mengelola laut tidak diberikan secara otonomi penuh kepada provinsi? Tentu nanti ada kewajiban dari sektor keuangan misalnya, kan kita bisa balik. Kalau sekarang ini dana bagi hasil, kumpul di pusat dulu baru pusat bagi ke daerah, maka dengan pemberian otonomi yang luas dan penuh kepada wilayah-wilayah kepulauan itu untuk mengelola kelautannya, dan dengan kewajiban misalnya dari setiap hasil pengelolaan 30% Anda harus store kepada pemerintah pusat, dan nanti pemerintah pusat bagikan itu sebagai nilai lebih kepada provinsi-provinsi. Ada aturan di Pak Amir. Ada aturan memang, misalkan gini Pak Amir, sumber alam satu daerah gitu ya Pak Amir, kabupaten katakan begitu. Itu kabupaten atau tingkat 2 dapat berapa persen, tingkat satunya dapat berapa, tingkat pusat ada. Nah ini aturan ini sebenarnya ada Pak Amir, hanya mungkin tidak dijalankan sebagaimana Itu mestinya. yang saya bilang tadi, karena aturan itu bersifat umum, maka pada akhirnya bisa macam-macam. Tapi kalau diotonomikan, kan lebih kelihatan. Nah contoh misalnya sekarang, Ada full tanggung jawab itu Pak Amir ya. contoh sekarang, bagaimana kita mau mengharapkan misalnya keadilan dalam kebijakan keuangan kita? Dana bagi hasil oleh pemerintah pusat ditetapkan itu berdasarkan luas daerah, ya kan? Padahal provinsi seperti Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, itu wilayah lautnya lebih hampir 80%. Kalau Maluku saja wilayah lautnya 82%. Lebih besar daripada darat gitu. Darat 82, sekian. Jadi daratnya cuma Darat 7, sekian. Ya. Nah, karena dana bagi hasil itu hanya dari darat, nah, makanya didapat oleh Provinsi Maluku itu lebih sedikit dari bagian kabupaten di Jawa. Nah iya, sekarang kan orang mulai teriak, bukan keadaan fiskal begini, celah fiskal makin pakai segala macam, daerah menuju kehancuran segala macam. Nah, padahal banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh presiden kita pada tataran global misalnya, seperti kerjasama dengan China National Bank yang baru ditandatangani beberapa hari lalu. Nah, contoh misalnya, saya sih Pak Francis sudah almarhum karena beliau yang paling mengetahui, beliau adalah arsitektur dari kebijakan itu. Dan mungkin Anda sebagai mantan perwira intelijen juga punya catatan tentang itu, adalah bahwa salah satu biaya awal Orde Baru itu adalah untuk mendukung pembiayaan Presiden Soeharto menghantam PKI, memperbaiki ekonomi kita,
memperkuat persatuan di kemarin retak akibat PKI itu kan dengan kebijakan Bandar Sea Agreement. Artinya persetujuan penggunaan laut Banda, pengelolaan laut Banda penangkapan ikan oleh Jepang, di mana Jepang akan kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih. Anda ingat Sarina kita dapat dari mana? Anda masih ingat dulu mobil demo, mungkin waktu Anda masih pangkat letnan kali. Anda ingat dulu sendal jepit ini orang bilang geta, itu kan dari Jepang. Ya, swallow. Ya, yang kan dulu swallow gitu. Jepang katanya gitu. Tapi kan hasilnya nyata. Ya. Belum lagi mereka olah, mereka udah ngasih. Jadi kan lebih hebat Pak Harto. Kalau sekarang ini kita udah ngasih, malah pajaknya dicuri lagi. Nah, Pak Mir bicara pajak nih Pak Mir. Pajak ini kita ditarik berkali-kali Pak Mir. Nah, mungkin ada pertimbangan dari pemerintah, janganlah hidup dari pajak kepada rakyat Pak Mir. Nah, ini Pak Mir. Jadi rakyatnya jadi lebih susah lagi Pak Mir gitu ya. Makanya sebenarnya kalau sumber daya alam kita ini diolah dengan sebaik-baiknya dan proses itu sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Nah, sekarang. ini yang tidak mungkin. Yang satu pintu Pak Mir ya. Sehingga Singapura, Malaysia udah mulai ngos-ngosan, Ya. Australia juga ide begitu adalah. Kalau itu dijalankan secara baik, saya harap barangkali pemerintah bisa menghapus pajak bumi. Ya. Ya kan? Ya. Cuma ada pajak bangunan, ya bisa. Tapi tidak perlu proses. Nah, proses ini hanya bisa kita tempuh dengan baik kalau kita mampu membangun satu konsensus nasional. Sekali lagi saya menyatakan bahwa kalau Presiden Prabowo dengan segala kewenangan yang ada pada dirinya, mengangkat pejabat hanya didasarkan pada kompromi, maka jangan harap ada kebaikan. Ya. Itu kritik saya. Tadi Pak Mir bicara, pemerintah sudah melakukan ini dan itu kan gitu Pak Mir ya. Sementara rakyat masih belum melihat bukti Pak Mir ya. Nah, oleh karenanya mungkin inilah perlunya Presiden Prabowo memberikan satu instruksi dan ada pembuktian Pak Mir. Sehingga rakyat merasa, oh iya Presidenku benar, tidak omblok kata orang itu Pak Mir. Itu mungkin. Justru karena itulah maka kesiapan-kesiapan itu harus dilakukan sehingga kesiapan itu menimbulkan indikasi untuk rakyat berpikir bahwa kalau sekarang dia melakukan ini maka kita akan sampai di sini, kita akan mendapatkan ini. Ya. Ya kan? Nah, seperti yang saya bilang berulang kali kan, tidak ada salahnya kalau kita pakai cara-cara Pak Harto. Nah, kan ada proses. Udah berapa Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI baru ada program Manunggal ABRI Jaya. Kan baru era pada waktu Pak Yusuf kan. Ya. Yusuf yang udah lama bertugas di luar militer ditarik mengenai Panglima ABRI kan baru itu. Panglima ABRI ada berapa di Orde Baru? Kami merasakan Panglima M. Yusuf enak Pak Mir. Enak. Jadi Pak Yusuf dulu Pak Mir. Saya masih di batalion Pak Mir. Jadi kalau lihat asrama atau perumahan prajurit di Pak Mir, kami gitu ya. Kan hubungannya atasnya itu Pak Mir. Kayak ombak Pak Mir berlaku. Pak Panglima ABRI pada waktu itu Pak Yusuf langsung bicara, itu perbaiki gitu loh Pak Mir. Betul-betul kesejahteraan Pak Mir dulu. Hebat. Kami mengenal susu cinta dulu Pak Mir. Nah, itu dulu karena apa bisa dilakukan dengan karena semua kebijakan diikuti dengan sistem keuangan juga yang tertata secara baik. Sehingga pelaksanaan pemerintahan itu sudah selalu dikatakan bahwa money follow function. Setiap ada kebijakan harus ada uangnya. Ya kan? kalau nggak ada uangnya nggak bisa jalan Pak Mir. Jadi kan gitu. Ya, karena Pak Yusuf tahu persis bahwa ada anggaran untuk memperbaiki rumah-rumah prajurit, maka langsung dia perintah gitu kan. Anggaran itu betul-betul ada terrealisasi. Nah, oleh karena itu barangkali dalam rangka ini tidak salahnya Pak Prabowo bisa meniru
cara Pak Harto. Di luar APBN kan beliau menyusun apa yang disebut dana non budgeter. Ya, dulu ada, Iya kan? ada itu. Jadi bantu mahasiswa, bantu itu, bantu ini segala macam. Nah, kenapa misalnya dana-dana yang disita dari para koruptor tidak dilakukan secara sistem dalam satu bentuk yang mungkin dananya bukan dana non budgeter tapi bisa dilaksanakan dana non APBN, sehingga penggunaannya kan tidak terkait dengan undang-undang dengan APBN. Ya, oke, pemerintah umumkan sita dari Amir Hamzah koruptor 5 triliun masuk sini akan digunakan untuk ini. Ada pertanggung jawab, ada undangan kegiatan, ada transparansi. Nah, jadi saya kira itu. Tapi semuanya terpulang pada bagaimana Pak Prabowo memilih pembantu-pembantunya dan memerankan para pembantunya. Nah, contoh misalnya, kalau sekarang ini daripada timbul banyak spekulasi tentang TNI misalnya, Sekap, kan akan lebih baik kalau Pak Prabowo menempuh jalan kembalikan TNI ke dinas militernya, supaya kenaikan pangkatnya juga betul-betul dalam tugas kemiliteran, bukan di luar tugas kemiliteran. Lebih matang sebagai prajurit. Lebih matang sebagai prajurit, Ya. bisa lebih bersikap lebih sebagai prajurit. Nah, apalagi kalau punya kemampuan India, seperti saya bilang tadi, bisa bertindak velox and exactus yang lebih membantu kewibawaan integritas presiden kan lebih baik. Dan sedikit banyak mengurangi penilaian yang aneh-aneh dari masyarakat kan. Jadi memang Pak Amir, saya melihat ada konsep dari Pak Prabowo ini baik untuk rakyat. Tapi kadang-kadang para staf, para menteri begitu tidak mampu mendukung kebijakan tadi Pak. Yang kedua memang pengawasan Pak Amir kurang. Sehingga Pak Presiden hanya terima bagus, padahal kondisi lapangan tidak bagus Pak. Ini yang kadang-kadang saya sendiri secara pribadi kasihan melihat Pak Bowo gitu ya, berharap itu mendapatkan suatu hasil yang lebih baik, tapi kenyataan di lapangan tidak baik, sehingga kebijakan tadi dinilai rakyat Prabowo itu ombak. Jadi mungkin inilah yang harus diperbaiki, penempatan personel, penempatan seseorang paling tidak ada standar Amir, memenuhi standar dulu Amir. Kalau standarnya tidak terpenuhi, jangan dipaksakan. Ini bahaya buat dirinya juga Pak. Terus mungkin saya kembali lagi Pak Amir kepada adik-adik mahasiswa yang sedang melakukan aksi gitu ya Pak Amir. Perlu diketahui bahwa negeri ini didapat merdeka dari genangan darah. Dan mungkin adik-adik kurang menyelami begitu. Tidak ada Pak Amir negara orang mau memperbaiki negeri ini tanpa ada sesuatu Pak Amir. Kata orang tidak ada makan siang gratis Pak. Nah inilah yang harus diwaspadai oleh adik-adik. Sepanjang tuntutan itu murni untuk kepentingan rakyat sebagai satu bentuk koreksi, sebagai daerah negara demokrasi, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kalau nanti adik-adik ini kurang waspada, ada pendomplengan kepentingan gitu Pak. Itu yang saya lihat di HP gitu Pak Amir ya. 3 hari sebelum demo di HI sudah kumpul di Solo, dapat sembako dan sebagainya. Nah ini tugasnya dari aparat intelijen maupun kepolisian untuk mendetek kebenaran itu. Itu mungkin Pak Amir. Ya saya kira barangkali tugas kita bersama untuk mengedarkan Ya, para generasi muda sebagai pewaris kita ya. Karena kalau kita lihat misalnya reformasi ini kan lahir 98. Kalau seorang lahir tahun 75 saja, tahun 98 dia baru umur 23 tahun. ya. Dia belum sepenuhnya paham apa itu Pancasila. Dia belum sepenuhnya paham apa itu Undang-Undang Dasar 45. Apalagi mereka yang lahir sekarang masih ya, sekarang ini lahir tahun berapa? 90. Ya kan?
Masih kita bergembira kalau ada di antara mereka yang karena tidak tahu mau nanya, kenapa sampai begini? Ya, untuk saya sendiri, karena saya dorong, dalam usia 28 tahun, 3 bulan lalu dia sudah S2. Tapi dia masih bisa, mungkin karena suka membaca buku-buku saya yang kadang-kadang meletakkan di atas meja dan lain sebagainya. Ini orang dia beritahu nggak ya? Karena saya nggak pernah bilang sama dia. Ya. Karena pengetahuan itu Pak Amir bukan hanya didapat di bangku sekolah, tetapi baca buku orang itu ya, tanya kepada orang yang lebih tahu. Kan Karena dia masih bilang gitu kan, kalau dia kita sama temannya lalu dia banggakan saya misalnya, lalu temannya, lu nggak percaya, lu bacain tuh, lu nonton aja podcast tuh. Ya kan? Gitu. Nah, jadi tapi kita juga harus sadar barangkali kelemahan kita dalam era reformasi ini adalah kemampuan sosialisasi, kemampuan memberikan warisan nilai kepada orang yang lebih junior dari kita. Kemudian juga kemampuan untuk memberikan kesempatan kepada yang mau maju. Akhirnya kan kita lihat kan, banyak yang mau kerja di Aramco, banyak yang mau kerja di Caltex. Karena kondisi di dalam negeri yang demikian. Nah, bahwa kalau kita akan dipengaruhi oleh elemen-elemen dari luar, itu sudah dari dulu, Pak. Kalau kita baca aja kenapa sampai sekarang keuangan kita masih terus merat-mati. Coba kita baca sejarah perbankan kita. Dulu kan awalnya kan yang bank sentral itu kan BNI yang Batenang yang dibentuk oleh kakeknya Prabowo. Tapi kenapa pada tahun 53 kita dipaksakan oleh global untuk beli Javasse Bank menjadi Bank Indonesia? itulah yang kayak saya pernah dengar, BI merupakan bagian daripada World Bank gitu. Iya. Bukan bagian daripada pemerintah gitu. Karena apa? Lalu yang celaka lagi, pada waktu masih Javasse Bank itu punya cabang di New York dan ada satu kalau saya dinas, saya lupa di catatan saya. Nah ini berarti bahwa ketika Javasse Bank dibeli oleh menjadi BI, maka tentu kan yang di New York sama di India itu kan menjadi cabang dari BI. Tapi kenapa setelah pembelian ini hilang, malah yang di New York itu menjadi Bank Indonesia sampai sekarang? Nah gitu. Nah, sejarah-sejarah seperti inilah yang banyak orang tidak tahu. Nah, lalu kita lihat Gubernur Bank Sentral di Fed sekarang kan diangkat sama nggak bersamaan waktunya dengan Ferry yang sekarang Gubernur B. Sama-sama mereka menjabat dari 2018. Kan dari itu kita bisa lihat bersamaan pengangkat teknologi kan pasti kan ada desainnya. Saya bilang selama ini ada yang namanya komite 300 di atas yang mengatur segala-galanya. Nah, secara global, secara geopolitik, saya bilang saya mendukung kepresidenan Prabowo karena dia sedang secara sistematis melawan IMF tadi. Ya. Tidak boleh kejadian sekarang apa lagi Pak Amir. Dan dukungan saya itu karena apa yang dilakukan oleh Prabowo di tingkat geopolitik ini kalau berhasil, kita akan menambahnya. Memang Pak Amir, negara kita itu nggak boleh jadi besar Pak Amir. Orang dulu Pak Harto kan turun akan menjadi macan Asia Pak Amir. Wah, Harto turun. Sekarang sama, Prabowo mau begitu. Turunkan Prabowo, kan itu kemungkinannya. Nah ini yang mungkin Pak Amir memang kembali lagi Pak Presiden tetap berani mengambil sikap Pak Amir ya. Ya selama itu untuk pro rakyat, tidak usah takut Pak Amir. Rakyat pasti di belakang Prabowo. Yang kedua, pilihlah kata Pak Amir tadi, orang-orang itu yang mumpuni, yang cocok, yang pantas, yang punya kapabilitas di situ Pak Amir. Tapi ada satu lagi yang boleh membeli. Apa itu? Militer struktural harus solid,
karena purnawirawan militer juga harus solid. Insya Allah Pak Amir. Purnawirawan kami tetap solid untuk menjaga NKRI Pak Amir. Pancasila itu Pak Pak Amir. Iya, teman-teman Iya, memajukan mahasiswa gitu. Ya, karena itulah dari kami, pertama kami di Magelang tidak ada kata lain kecuali Pancasila UUD 45 yang ada di sini Pak Amir. Nah, mungkin Pak Amir memang situasi ini menjadi beban kita bersama, tapi tentunya harapan kita semua rakyat, Presiden Prabowo juga mau mendengarkan apa yang menjadi beban atau masalah di rakyat. Oleh karenanya dibuatlah tim yang bisa turun kepada rakyat sehingga tahu persis apa kondisi di lapangan gitu. Jangan hanya terima dari orang-orang yang tanda kutip yes man, bapak bagus padahal kondisinya tidak bagus. Nah, itu saja mungkin ada hal lain Pak Amir. Ya, cukup ya Pak Amir. Jadi kita batasi dulu Pak Amir pembicaraan kita hari ini, dan insya Allah beberapa hari lagi kita lihat perkembangan situasi politik dalam negeri dan luar negeri yang tentunya berkait dengan kondisi dalam negeri. Kita akan bahas lagi Pak Amir ya. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas telahan analisanya terkait perkembangan terkini. Kita kembalikan kepada masyarakat untuk mengambil kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.